Lenia Nalurpian dengan NPM 33200061 semester 2B Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pernapasan pada manusia. Sebelum masuk ke materinya, kita itu harus tahu apa itu sistem pernapasan. Jadi, sistem pernapasan itu sendiri adalah sistem pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida, di mana mengapa dia bertukar? Ya tentu saja untuk memasukkan oksigen ke dalam tubuh untuk sebagai sumber energi. Kemudian urutan saluran pernapasan pada manusia. Pada saluran pernapasan manusia, udara akan masuk yang pertama itu melalui rongga hidung, kemudian pangkal faring, kemudian selanjutnya laring dan ke batang tenggorokan atau trakea. Setelah itu menuju ke trakea yang bercabang yaitu bronkus. Setelah itu bronkus yang bercabang kecil-kecil disebut dengan bronchiolus. Kemudian bronchiolus, setelah ke bronchiolus menuju ke alveolus. Pada ketiga bagian yaitu bronkus, bronchiolus, dan alveolus ini ditutupi oleh organ paru-paru. Nah, setelah itu udara akan menuju ke paru-paru yang ditutupi oleh selaput tipis yaitu yang biasa disebut dengan pleura. Kemudian organ pernapasan yang pertama itu rongga hidung. Rongga hidung itu terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk dan selaput lendir untuk menangkap kotoran yang masuk bersama dengan udara. Setelah melalui hidung, udara akan melalui faring dan laring, di mana faring itu adalah persimpangan antara tenggorokan atau kerongkongan, atau biasa disebut juga dengan persimpangan antara sistem pernapasan dan tenggorokan. Sedangkan laring sendiri itu adalah pangkal tenggorokan. Kemudian di laring itu terdapat pita suara, epiglotis, atau yang biasa disebut dengan katup yang berfungsi untuk menutup tenggorokan saat kita menelan makanan. Selanjutnya, udara akan masuk ke batang tenggorokan atau trakea yang terdapat esofagus atau kerongkongan, di mana keduanya berada di daerah leher. Kemudian saluran trakea ini tersusun atas gelang-gelang tulang rawan memanjang dari leher hingga ke dada. Kemudian di daerah dada, trakea akan membelah menjadi dua, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, cabang trakea tersebut disebut sebagai bronkus. Kemudian bronkus sendiri akan membentuk cabang-cabang kecil yang disebut dengan bronchiolus. Di ujung bronchiolus terdapat alveolus, tetapi bronkus, bronchiolus, dan alveolus itu termasuk dalam bagian paru-paru. Selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. Pada sebelah kiri terdiri atas lobus superior, lobus inferior. Kemudian pada sebelah kanan terdiri dari lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior. Paru-paru sebelah kiri lebih kecil dibandingkan dengan paru-paru sebelah kanan. Kemudian pada paru-paru bagian dalam, kita lihat lagi pada proses masuknya udara, di mana udara masuk melalui rongga hidung, kemudian menuju ke faring, laring, kemudian menuju ke batang tenggorokan atau trakea. Setelah itu ke bronkus, kemudian bronkus membentuk cabang yaitu bronchiolus. Nah, di ujung bronchiolus ini terdapat kantong-kantong tipis yang biasa kita sebut sebagai alveolus. Kemudian alveolus ini adalah gelembung-gelembung halus seperti anggur tersusun atas selaput-selaput tipis yang diselimuti oleh pembuluh-pembuluh darah kapiler. Nah, dari pembuluh darah ini terjadi proses penyerapan oksigen dan pengeluaran CO2. Pembuluh darah ini berisi darah tentunya untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida tersebut ke dalam sel-sel. Selanjutnya yaitu mekanisme pernapasan pada manusia. Udara masuk melalui rongga hidung, kemudian menuju ke faring, laring, melewati trakea, kemudian masuk ke dalam bronkus, bronchiolus, lalu di ujung ketika sampai di alveolus akan jadi pertukaran oksigen. Oksigen masuk ke dalam darah dan darah melepaskan karbon dioksida. Lalu karbon dioksida dibawa lagi ke alveolus
kemudian menuju ke bronkus, melewati trakea, kemudian faring dan laring, kemudian keluar lagi melalui rongga hidung. Nah, di sini terjadilah proses ekspirasi atau yang disebut dengan proses pengeluaran karbon dioksida. Selanjutnya yaitu mekanisme pada pernapasan manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, pada pernapasan dada ini, inspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk itu berkontraksi sehingga tulang rusuk itu terangkat, kemudian rongga dada membesar, lalu tekanan paru-paru mengecil. Kemudian pada proses ekspirasi itu terjadi ketika otot antar tulang rusuk itu berelaksasi, kemudian tulang rusuk itu turun, kemudian rongga dada mengecil dan tekanan paru-paru membesar. Selanjutnya itu pernapasan perut, di mana inspirasi itu terjadi ketika otot diafragma berkontraksi, kemudian diafragma mendatar, rongga dada membesar, kemudian tekanan pada paru-paru itu mengecil. Sedangkan pada proses ekspirasi, otot diafragma itu berelaksasi sehingga diafragma melengkung, kemudian rongga dada mengecil, kemudian tekanan udara pada paru-paru itu membesar. Sekian dari materi yang saya jelaskan. Terima kasih.